Intinya bahwa perlu ada positioning gitu ya, Pak Kiai, terkait dengan kriteria muktabar. Kalau mau mengukur muktabarnya Thariqat Hizib Nahdlatul Ulama menggunakan versi Jatman tentu nggak ketemu gitu ya Pak Kiai. Ketemu tapi maksudnya urutannya itu tidak ada. Baik, mungkin selanjutnya ini saya rasa juga mungkin akan sama beliau nanti ini, karena beliau kalau di kalangan Nahdlatul Ulama cukup populer, Tuan Guru Dr. Abdul Aziz Husnudduat MA, tempat tanggal lahir Mekah 15 Mei 1984, alamat Selong Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Pendidikan terakhir S3 Universitas Omdurman, Sudan, jabatan dan dalam organisasi Ketua Majelis Dakwah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Diniyah Islamiyah, Ketua 1 Jatman Lombok Timur. Nah ini saya rasa cukup Jatman sekaligus Thariqah Hizib Nahdlatul Ulama Pak Tuan Guru. Dan juga Ketua Dewan Ulama Thariqah Indonesia Duti Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kepada yang terhormat Tuan Guru Dr. Abdul Aziz Husnudduat, waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebenarnya kebanyakan narasumber ini ya. Ini saya juga udah ngantuk, apalagi Bapak Ibu ya. Karena itu sebenarnya kalau bukan Tuan Guru Baja yang minta, ini Pak Sekjen hadir di sini. Beliau tiba-tiba WA Tiang, berangkat besok jadi narasumber. Langsung Tiang tanya siapa yang mengusulkan Pak Sekjen. Kalau beliau jawab panitia, mohon maaf saya tidak bersedia. Tapi langsung jamak telu huruf jawabannya, TGB. Oh siap, siap langsung. Ya. Sebenarnya apalagi di tengah-tengah beliau ini, saya sudah nggak ada bahan sama sekali. Tetapi sesuai amanah yang diberikan, Pak Sekjen menyampaikan, mungkin saya diminta untuk menyampaikan tentang tarekat secara umum saja. Tidak perlu ditayangkan. Nanti makin lama karena itu banyak sekali. Itu bisa dibaca nanti di-share, lihat muka saya saja sekarang. Ya. Supaya tidak lama, dan isinya juga tentang tarekat secara umum saja. Karena memang sekelas beliau saja, sekaliber beliau, Ayahanda Tuan Guru Suhaidi, nggak ngerti waktu itu dahulu apa itu baiat, apa itu tarekat. Apalagi generasi kaula muda sekarang, milenial, apa setelah milenial itu Z, Y, Alpha, macam namanya, apalagi itu ya, pasti semakin tidak ngerti apa itu tarekat. Lalu bagaimana? Silahkan, insya Allah itu tidak sampai 30 halaman, singkat, padat, dan lengkap insya Allah. Tinggal dibaca, mohon panitia di-share ya, di-share ke semua peserta dan ke seluruh dunia insya Allah. Ya, dan bebas royalti. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mungkin di sini saya hanya ingin mengambil kesempatan untuk merangkum saja. Ya, kalau kita berbicara tentang tarekat, kembali kepada hadis sahih di mana malaikat Jibril datang kepada Nabi dan bertanya Islam, iman, ihsan. Semua tahu. Ya, terlaluan kalau tidak tahu. Saya ambil endingnya saja. Nabi mengatakan kepada Sayyidina Umar, innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Yang tadi datang nanya saya apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan, adalah Jibril. Dia datang mengajarkan kalian dinakum, katanya, agama kalian. Maka para ulama mengambil intisari dari hadis itu, bahwa agama itu satu paket agama harus utuh, tidak boleh kurang. Yang tiga itu yang dibahas malaikat Jibril bersama Nabi. Islam, iman, ihsan. Islam itu menyangkut syariah kita, kan di sana ada sembahyang, salat, zakat, haji kan, bersyariat kita. Cukup syariat? Tidak cukup. Agama harus lengkap. Ada lagi namanya iman. Iman menyangkut akidah. Makanya rukun iman kepada Allah, kepada malaikat, maka harus beriman juga, tidak hanya berislam. Cukup berislam, beriman tidak cukup. Harus ada lagi yang ketiga, yaitu ihsan. Yaitu di situ disebutkan menyembah Allah, beribadah kepada Allah seakan-akan menyaksikannya. Itu sudah levelnya tertinggi. Nah, salah satu kurang, agama Anda kurang, kan begitu. Maka harus lengkap. Para ulama
pun memudahkan. Dibuatlah disiplin-disiplin ilmu untuk mencapai bagaimana melaksanakan memenuhi ketiga pilar agama ini. Para ulama menciptakan atau merumuskan ilmu namanya ilmu fikih untuk berislam dengan baik. Yang mana fikih ini madrasah-madrasahnya muncul, itulah mazhab-mazhab. Kemudian para ulama supaya iman juga dapat terpenuhi dengan baik, para ulama membuat disiplin ilmu namanya tauhid. Yang kemudian ada aliran-aliran dan madrasah-madrasahnya juga seperti Asy'ariyah, Maturidiyah dan lain-lain. Nah, kemudian ulama juga supaya sempurna, komplit, membuat disiplin ilmu yang namanya tasawuf untuk mencapai ihsan dengan baik, yang mana tasawuf ini juga berdiri madrasah-madrasahnya, ya madrasah-madrasah spiritualnya, itulah disebut dengan tarekat-tarekat. Sebagaimana mazhab, sebagaimana aliran akidah tidak didirikan oleh manusia sembarangan, tapi harus manusia Superman. Betul-betul tingkat kealimannya di atas segala-galanya, bukan di atas rata-rata lagi. Lebih-lebih yang mendirikan tarekat. Karena tarekat ini sudah pilar level agama tertinggi, udah anta'budallah ka'annaka tarah kok. Susah menafsirkannya sudah itu. Beribadah kepada Allah seakan-akan melihatnya. Nah, lebih-lebih. Karena itulah kita tidak heran melihat pendiri tarekat itu wali-wali papan atas semua. Dan di Indonesia Raya ini, Republik Indonesia, satu-satunya wali papan atas itu yang mendirikan tarekat adalah Al-Maghfurullah Maulana Syekh Muhammad Zainuddin bin Abdul Majid. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka haruslah kita berbangga dan bersyukur. Di Indonesia berkali-kali sudah ditekankan bahwa tarekat hizib ini adalah produk Nusantara, kan gitu ya Pak Kiai. Produk Nusantara yang menunjukkan bahwa beliau betul-betul waliullah yang tidak biasa. Mudah-mudahan kita menjadi murid-murid beliau dan penerus beliau yang bersyukur. Yang mana salah satu tanda wujud kita mensyukuri nikmat anugerah Allah yang luar biasa ini, menjadi murid wali yang tidak biasa di Nusantara ini, yaitu dengan menyebarkan nilai-nilai tasawuf, ajaran-ajaran beliau, salah satunya melalui tarekat Hizib Nahdlatul Watan. Soal muktabarah tidak muktabarah ini mohon maaf ya sedikit saya meluruskan karena saya juga pengurus di Jatman ya Pak Kiai, mohon maaf. Dan tidak hanya di Jatman Pak Doktor, di Duti juga, Dewan Ulama Tarekat Indonesia, di Jatmi juga saya di Departemen Mursyidan Jamiah Ahli Tarekat Muktabarah Indonesia. Alhamdulillah diberikan amanah. Mungkin juga atas dasar itu Al-Mukarram Tuan Guru Bajang memerintahkan kepada saya untuk memberikan mungkin sedikit ulasan. Mengenai tadi saya mohon maaf saya menggarisbawahi apa yang jenengan sampaikan mengenai versi Jatman ataupun versi. Menurut saya sesungguhnya kriteria muktabarah yang tadi disebutkan seperti mengikuti ajaran Quran, 4 mazhab dan lain sebagainya, termasuk punya silsilah, itu bukan versi Jatman. Memang sudah disepakati ulama sedunia Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah memang tidak boleh keluar daripada Asy'ariyah Maturidiyah, salah satu daripada 4 mazhab, dan harus memiliki silsilah yang akurat dan valid, yang tersambung dengan kuat kepada junjungan alam semesta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seharusnya di tengah-tengah akhir zaman ini, lebih-lebih di tengah-tengah marak munculnya ustadz-ustadz gadungan, dai-dai selebriti yang disampaikan oleh Pak Profesor tadi, ulama selebriti, itu kenapa muncul seperti itu? Karena silsilah dan sanad itu sudah tidak lagi diindahkan. Lihat mereka, kriteria yang paling menonjol ustadz gadungan atau ulama selebriti yang justru menyesatkan, tidak punya sanad. Di Mesir Pak Doktor, jangankan mengajar tarekat, mengajar fikih, mengajar Iqra kalau di Indonesia ya, mengajar ngaji Quran, kalau tidak punya sanad qiraat, sanad Quran ditolak untuk mengajarkan Al-Quran. Jadi sanad itu sudah sebuah kewajiban, bukan hanya versi Jatman, bahkan termasuk versi Al-Maghfurullah Maulana Syekh yang dalam wasiat renungan masa beliau tekankan guru agama, ada yang hafal, guru agama pilih yang mursyid nyata.
yang tetap utuh sambungan pipanya. Jangan yang putus sambungan gurunya agar tak nyesal kemudian harinya. Itu Al-Maghfurullah Maulana Syekh dalam wasiat renungan masa. Maka silsilah itu wajib. Kenapa? Sederhananya begini. Bagaimana kita mau menilai orang ini ajarannya benar atau tidak? Gurunya saja tidak jelas. Ini guru belajar di mana ente? Enggak tahu. Saya mungut di sungai. Ya enggak bisa kita baca. Internet apalagi yang campur aduk. Maka silsilah itu adalah satu hal syarat mutlak dalam segala bidang keilmuan. Lebih-lebih dalam ilmu tarekat yang levelnya sangat tinggi. Nah, biasanya mohon maaf, yang mengeluhkan atau mengkritisi kriteria silsilah itu yang tidak punya silsilah. Mohon maaf, Siddiqiyah termasuk yang sanadnya memang maqtu'. Maulana Al-Habib Lutfi sudah mempetuahkan itu. Jadi tidak adanya silsilah atau tidak diketahuinya silsilah itu memang tidak memang pantas untuk dipertanyakan gitu loh. Karena ini sederhananya silsilah itu apa? Kamu belajar dari mana? Dari ulama, ketahuan ulamanya. Kalau sudah ketahuan itu ulama besar, apalagi ulamanya ini ketahuan juga guru-gurunya, kan paling tidak sudah aman gitu loh. Sudah aman. Soal ajaran yang ternyata menyimpang berarti personality, bukan kelembagaan seperti disampaikan. Personality. Nah, alhamdulillah di dalam paparan yang nanti insya Allah dibagikan, Al-Faqir ilallah, karena memperhatikan betapa urgensi silsilah itu. Kalau bicara mu'tabarah, tidak diragukan lagi kemu'tabarahan Tarekat Hizib Nahdlatul Watan, bukan hanya versi Jatman, versi dunia dan akhirat. Ya, versi dunia dan akhirat. Selain ajarannya, silsilahnya juga. Tidak seperti mohon maaf Siddiqiyah, yang bukan hanya silsilahnya tidak ada, ajarannya juga bisa dikonsumsi. Bisa dilihat beritanya, selalu tidak jarang kita mendengarkan fatwa-fatwa yang tidak sama dengan umumnya umat Islam. Nah, di dalam paparan yang insya Allah nanti dibagikan di bagian akhir ada sekitar 3 halaman. Al-Faqir ilallah sudah mencoba menguak silsilah itu. Tarekat Tijaniyah juga tidak dikatakan, mohon maaf, dikatakan tidak punya silsilah padahal mu'tabarah di Jatman. Punya silsilah Tijaniyah. Dan sudah saya telusuri, hanya saja untuk diketahui para aulia itu punya silsilah ufuqiyah sama silsilah amudiyah namanya. Ada di slide itu juga di PDF. Silsilah amudiyah itu yang transmisi gurunya itu secara batin, secara gaib atau di alam roh. Dan itu hal biasa di alam para wali karena sudah dunianya beda kan gitu, dunia lain ya, tapi bukan dunia lain. Tetapi meski demikian, dan itu rata-rata bukan hanya Syekh Ahmad Tijani, Al-Maghfurullah Maulana Syekh, beliau mengatakan apa? Dengan tegas, tarekat hizib, tarekat terakhir yang kepada kepada Bermi Al-Faqir Al-Haqir dengan bisyarah Al-Bashirin Nadhir, mohon maaf mungkin terbalik, dan ditaukidkan oleh Al-Khidir. Nah, sudah tidak kita ragukan lagi. Termasuk Syekh Abdul Hasan Syazili, Syekh Abdul Qadir Jilani, dalam banyak literatur beliau menerima baiat langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang bukan wali biasa yang mendirikan tarekat, tapi meski demikian secara silsilah lahiriah tetap harus ada. Tetap harus ada. Dan itu tidak bisa dihindari. Dan juga faktanya semua wali, semua ulama pasti ada tempat mengajinya secara lahiriah. Syekh Ahmad Tijani secara historis beliau, masa kecil beliau sudah menerima tarekat khalwatiyah, sudah menerima tarekat qadiriyah dari para guru-guru spiritual mursyid kala itu. Kan tinggal disambungkan, berarti punya silsilah. Al-Maghfurullah Maulana Syekh juga punya sejumlah guru spiritual yang paling masyhur yang kita sepakati, misalnya Maulana Syekh Hasan bin Muhammad Al-Mashshat. Syekh Hasan Muhammad Al-Mashshat, saya buka beberapa kitab tentang kumpulan sanad beliau. Di sana ada beberapa informasi penting yang kemudian saya catat. Tersambung sanad beliau, ini pernyataan Syekh Hasan Mashhad sendiri dalam 2 kitab, satu judulnya Al-Irsyad, satu judulnya Ats-Tsabatul Kabir.
Beliau menyebutkan sanad beliau tersambung kepada sejumlah ulama. Nah, ada 2 ulama saya catat, saya sisihkan, yaitu namanya pertama Syekh Muhammad bin Ali As-Sanusi dari Aljazair. Ulama tasawuf yang mengantongi, kita bilang, yang mengantongi banyak silsilah tarekat. Artinya sanad beliau tersambung ke banyak silsilah, ke banyak tarekat. Ada lagi namanya Syekh Muhammad bin Abdurrahman bin Abdul Qadir Al-Fasi. Beliau juga punya kitab khusus namanya Al-Minahul Badiyah. Di dalamnya beliau menghimpun semua sanad-sanad keilmuan beliau di bidang tarekat secara spesifik. Nah, 2 musnid tarekat ini Syekh Hasan Masyad tersambung kepada keduanya. Tersambung kepada keduanya. Artinya semua sanad tarekat, semua sanad tasawuf, sanad spiritual secara lahiriah dan batiniah ada di Maulana Syekh Hasan Masyad. Dan Maulana Syekh Hasan Masyad tidak pernah memanjatkan doa kepada Allah kecuali menyebut al-maghfurullah Maulana Syekh Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Dan alhamdulillah sudah saya coba uraikan, bisa dilihat salah satu, dan ternyata hasilnya banyak jalur bisa kita munculkan, tidak hanya satu. Banyak jalur. Salah satunya ada di slide yang insyaallah jika memang direkomendasikan seperti disampaikan tadi, itu saya terima sekali usulannya untuk didaftarkan di Jatman. Karena tidak bisa kita pungkiri Jatman ini sudah posisinya kayak MUI di bidang tarekat loh. Kalau misalnya hukum bunga bank atau apa, orang nanyanya fatwa MUI apa. Tapi kalau tarekat, Jatman gimana? Menurut Jatman gimana? Maka mungkin kalau memang disepakati, jika memang disepakati direkomendasikan kita daftarkan di Jatman, maka yakin, hakul yakin, mu'tabarah dan sangat mu'tabarah. Apalagi beliau sendiri tadi pernyataan dan direkam dan akan disebarkan ke seluruh dunia. Beliau ini sekretaris 1 Jatman Pusat. Beliau ini sekretaris 1 Jatman Pusat, kurang apa lagi. Maka insya Allah mudah-mudahan hari ini menjadi awal bersinar binarnya tarekat Hizib Nahdlatul Watan. Insya Allah mudah-mudahan ke depan figur-figur mursyid ini segera dikukuhkan, ini juga bisa direkomendasikan ya. Karena sampai sekarang mungkin seperti disinggung tadi oleh Ayahanda Tuan Guru Yusuf, mudah-mudahan segera hidup insyaallah sesuai wasiat Maulana Syekh. Tarekat Hizib harus berjalan bersama tarekat yang murni haluan yang di bawah Jatman tadi. Membenteng iman, membenteng syariat, membenteng iman, menendang ajaran tarekat syaitan. Wallahul muwaffiqul hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Itu sebenarnya di ujungnya saya ingin ngomong seperti itu Pak Tuan Guru tadi, supaya ke Jatman. Tapi ternyata sudah diwakili oleh Tuan Guru Abdul Aziz, jadi cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama Zulkarnain. Langsung saja ke pertanyaannya, Ayahanda izin. Mudahan saya nggak salah karena grogi menyampaikan. Jadi saya nggak tahu apakah ini bagian dari refleksi kemudian setelah Ayahanda menyampaikan soal hizib. Yang pertama yang saya catat adalah persoalan mengamalkan hizib. Bagi saya Ayahanda, persoalan mengamalkan hizib ini atau secara umum wirid itu agak sulit. Kemudian saya tidak melihat dari orang-orang yang konsen terhadap tasawuf untuk mendorong supaya tasawuf atau amalan atau wirid itu bisa dijalankan dengan ringan. Bahkan yang saya temukan Ayahanda, tulisannya Mark Manson itu soal psikologi. Dia menjelaskan arti penting kita harus menderita untuk melakukan riyadhah. Itu dengan segala argumennya, dan bahkan menurut saya Mark Manson itu kayak menjelaskan tafsir Al-Quran setelah saya baca. Karyanya yang berjudul Seni Berpikir Bodoh Amat. Itu pertama. Kemudian yang kedua, salah satu kesan tasawuf ini Ayahanda adalah sesuatu yang hanya diperuntukkan untuk orang tua. Untuk orang milenial atau orang muda ini agak berat. Sehingga
anak-anak milenial saya perhatikan, mereka lebih condong ke soal-soal psikologi seperti yang saya sampaikan di awal. Misalkan yang sedang bestseller hari ini, untuk mencari ketenangan itu dengan membaca buku filosofi teras misalnya, atau yang lain. Sehingga apakah tasawuf ini agak berat bahasanya, kemudian agak sulit diakses oleh anak muda dan sulit diamalkan oleh anak muda. Itu aja, terima kasih. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuma mau nyentil aja anak muda. 2 pertanyaan kan? Oh ya anak muda. Pertanyaan pertama, kenapa sih kok ringan? Bukannya harus menderita katanya kan? Tasawuf kan harus menderita. Pertanyaan kedua, kok berat? Maunya apa sih anak muda? Maunya menderita, mengkritisi karena ringan. Yang kedua mengkritisi karena berat. Ya namanya anak muda ini labil ya, kita maklumi saja. Maunya apa sih? Jadi sesungguhnya berat dan ringan itu relatif, kembali kepada kesungguhan masing-masing, kembali kepada ketulusan masing-masing dalam menjalaninya. Nah kemudian pertanyaan mengenai mengapa anak-anak muda lebih suka membaca buku-buku nggak karuan itu, jawabannya menurut saya cuma satu. Karena ini adalah kesempatan agar kita mendapatkan kesempatan lebih banyak, agar kita mengambil peran untuk menyebarkan tarikat-tarikat mu'tabarah, suluk matan, suluk jatman, dan tak terkecuali tarikat hizib Nahdlatul Watan. Terima kasih. Wassalamualaikum. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Tuan Guru Dr. Abdul Aziz. Saya rasa ini mungkin sesi terakhir ya. Mungkin satu aja, mohon maaf, sedikit saja boleh? Silakan. Ada satu poin yang saya dari tadi ingat tapi giliran bicara pasti lupa gitu. Mengenai rahasia asrar yang ungkap tadi sedikit oleh ayahanda, itu sedikit saja sudah luar biasa kan, apalagi banyak. Tetapi mohon di sini jangan kemudian asrar seperti yang diceritakan tadi kemudian dijadikan sebagai sebuah target dalam bersuluk, bertasawuf dan atau bertariqah. Itu kalau dalam kitab-kitab para aulia, bahwa karamah-karamah itu tidak ubah hanya seperti permen yang diberikan oleh para wali kepada murid-muridnya. Permen ini makan anakku gitu loh. Bukan itu tujuan. Misalnya tadi mendengar baca sembuh dari kerasukan. Akhirnya apa? Dia mencari tarekat supaya apa? Supaya jadi dukun. Kan salah niatnya. Nah, itu. Jadi dan sudah disampaikan juga oleh beliau-beliau. Tinggal hanya mempertegas bahwa semua itu bukanlah tujuan. Itu anugerah, namanya karamah itu kan Allah memuliakan dengan caranya sendiri. Tetapi tujuannya ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Engkaulah wahai Allah tujuanku atau ya dan ridhamulah permohonanku. Mudah-mudahan kita semua dapat memenangkannya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.